Halo teman-teman Cules, salam jumpa lagi. Kali ini mencoba untuk mengulas beberapa rumor transfer dan situasi pemain-pemain di Barcelona pasca kekalahan dari Real Madrid dalam Piala Super Spanyol ya. Situasi pemain Barcelona, teman-teman, menarik karena beberapa hari ini sangat heboh. Saya ingin membahas pertama adalah gelandang Barcelona yang cukup diandalkan selama beberapa tahun, Frenkie de Jong. Dalam satu musim terakhir ini, selama dilatih oleh Ronald Koeman dan di bawah pelatih Xavi Hernandez, Frenkie de Jong kita tahu belum menemukan penampilan terbaiknya ya. Bahkan dalam pertandingan terakhir melawan Real Madrid di Piala Super Spanyol, Frenkie de Jong tidak menemukan sentuhan magisnya dan tidak bisa mempengaruhi klub sehingga Barcelona bisa menang melawan Madrid ya. Dan banyak fans yang berharap bahwa Frenkie de Jong harus kembali ke posisi semulanya di defender midfielder, bukan di gelandang menyerang attacking midfielder, tetapi baik Ronald Koeman maupun Xavi tetap menempatkan Frenkie de Jong di gelandang menyerang menemani Gavi atau Pedri atau Nico. Sementara Sergei Busquets itu tidak pernah tergantikan posisinya. Padahal posisi ideal Frenkie de Jong ini ada di posisi defender midfielder. Dan kita tahu selama DM ini dipegang, dikontrol oleh Sergei Busquets, Barcelona seringkali menderita serangan balik. Transisi Barcelona itu sangat lamban karena Busquets itu sudah tua, jadi kecepatan larinya sudah nggak bisa. Apalagi setelah pertandingan terakhir ya, Busquets melakukan kesalahan yang horor menurut saya, tidak perlu dilakukan karena dia salah mengontrol bola dan diambil alih oleh lawan yang membuat Barcelona kebobolan oleh gol Vinicius, dan itu menurut saya tidak perlu dilakukan oleh Busquets sebagai pemain yang sangat senior di Barcelona, bahkan kapten Barcelona ya. Bahkan kemarin teman-teman sudah ada hashtag di Twitter dan media-media sosial di Spanyol. Hashtag itu menyebutkan untuk membenchkan Sergei Busquets, membangku cadangkan Sergei Busquets. Banyak sekali pegiat media sosial mengkritik keputusan pelatih Barcelona baik Ronald Koeman maupun Xavi Hernandez yang tidak pernah mencadangkan Sergei Busquets, padahal Sergei Busquets itu kelihatan sudah kelelahan dan larinya tidak terlalu begitu kencang lagi dan selalu menderita serangan balik dari lawan-lawannya. Oleh karena itu banyak fans berharap bahwa Sergei Busquets ini perlu dicadangkan. Jadi banyak juga yang menuding bahwa mungkin Sergei Busquets ini ada kontrak khusus dengan Barcelona sehingga selama beberapa tahun ini tidak pernah tergantikan, padahal posisinya sangat rapuh dan lemah. Jadi mungkin untuk mengalirkan bola ke depan ya mungkin boleh-boleh aja, tetapi persoalannya adalah ketika serangan balik, karena Busquets itu sudah sangat lamban ya, Barcelona sering menderita kekalahan dan jebol ya, karena pemain depan lawan tinggal berhadapan-hadapan dengan central back Barcelona. Oleh karena itu fans meminta agar Xavi menempatkan Frenkie de Jong pada posisi Sergei Busquets. Jadi bolehlah dicadangkan dulu Sergei Busquets, lalu diganti oleh Frenkie de Jong. Jika Frenkie de Jong nanti tidak menemukan performa terbaiknya, itu bisa bergantian dengan Sergei Busquets. Sementara di posisi gelandang menyerang ya ada Gavi dan Nico, ada Pedri juga, tenaga yang baru masuk, dan saya kira ini sangat menjanjikan. Dan terakhir kan sudah ada rumor bahwa klub Liga Inggris Chelsea itu ingin memboyong Frenkie de Jong dengan harga 40 juta dalam berita di Barca Universal, tetapi pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa Chelsea itu menawarkan 33 juta euro untuk Frenkie de Jong. Ini lucu banget Chelsea ya, serius atau enggak sih? Dan di Barca Universal si Joan Laporta menolak tawaran 40 juta dan dia ingin menawarkan 60 juta untuk Frenkie de Jong. Tetapi menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kabar terkait negosiasi dengan Chelsea dan Barcelona itu sudah ditepis bahwa
Frenkie de Jong itu masuk dalam proyek masa depannya Xavi. Jadi Frenkie de Jong tidak untuk dijual. Berarti Xavi Hernandez sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Frenkie de Jong itu masuk dalam proyek masa depannya Xavi, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pemain penting di Barcelona. Ini mau menepis berbagai rumor bahwa Frenkie de Jong akan hengkang dari Camp Nou pada jendela Januari ini, dan itu sudah ditepis oleh Xavi Hernandez, dan pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa Barcelona tidak berniat untuk menjual Frenkie de Jong. Lalu yang kedua teman-teman, ada beberapa berita juga yang terkait dengan rumor transfer terkait dengan Sergiño Dest. Sergiño Dest memang ingin bertahan di Barcelona secara personal ya, dia ingin merebut kembalinya posisinya di bek kanan, tetapi kan sekarang sudah diisi oleh Dani Alves yang cukup bermain apik dalam 3 pertandingan dan cukup mempengaruhi punya dampak positif untuk tim ya. Dengan sendirinya Sergiño Dest itu posisinya akan tersisih ya. Pelatih Xavi Hernandez sendiri sudah mengatakan kepada manajemen bahwa Sergiño Dest tidak masuk ke dalam rencananya, dan membiarkan manajemen untuk mencari klub baru tempat berlabuh untuk Sergiño Dest. Mumpung dia masih muda, masih 21 tahun, masih punya harga lah. Kabar terakhir, Chelsea ingin mendatangkan Sergiño Dest untuk mengisi posisi bek kanan karena beberapa bek Chelsea mengalami cedera ya. Dan Barcelona menawarkan harga di angka 20-30 juta euro untuk Sergiño Dest. Jika Chelsea tertarik ya, Barcelona pasti akan membuka ruang untuk melakukan negosiasi dengan Chelsea, karena memang Sergiño Dest tidak masuk dalam rencana Xavi Hernandez. Lalu Bayern Munchen juga tertarik untuk memboyong Sergiño Dest, dan beberapa klub di Liga Inggris saya kira sudah mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap Sergiño Dest. Kita tahu Sergiño Dest adalah bek sayap Barcelona yang dibeli pada zaman Ronald Koeman dari Ajax Amsterdam dengan harga 20 juta euro. Di zaman Ronald Koeman Dest memang selalu dipakai ya, tetapi di zaman Xavi mungkin karena Dest itu terlalu instingnya menyerang, sementara Xavi ini ingin agar terjadi stabilitas di lini belakang sehingga tidak terlalu cocok dengan skema yang ditawarkan Xavi untuk Barcelona, sehingga Sergiño Dest adalah pemain yang mumpung harganya lagi bagus ya, bisa membantu klub untuk bisa mengatasi kekurangan dana, dan juga untuk bisa mengisi slot-slot yang, karena Barcelona ini kan salary cap-nya terlalu tinggi. Dengan penjualan Sergiño Dest saya kira sangat membantu Barcelona untuk posisi keuangannya. Dan isu di Barcelona kan bukan soal dia punya uang atau enggak, tetapi persoalannya adalah beban gaji para pemain yang dikontrakkan pada zaman Bartomeu itu terlalu tinggi, sehingga manajemen sekarang sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh Bartomeu lah. Gaji Samuel Umtiti misalnya kemarin sudah dipangkas dari 18 juta euro menjadi 6 juta euro. Saya kira itu sangat signifikan, dan itu yang membantu Ferran Torres untuk didaftarkan. Dan saya kira penjualan Sergiño Dest ini juga sangat membantu untuk melanjutkan kontrak pemain-pemain muda Barcelona. Kita tahu Gavi dengan Ronald Araujo juga sedang menunggu untuk perpanjangan kontrak, tetapi itu belum bisa dilakukan oleh Barcelona jika belum ada pemain yang keluar ya, karena posisi salary cap mereka terlalu tinggi. Dan saya kira opsi penjualan Sergiño Dest ini menjadi opsi yang paling mungkin bagi Barcelona karena nilainya masih sangat tinggi. Lalu masih ada lagi yang sedang direncanakan untuk di loan oleh Barcelona, Samuel Umtiti ya, apalagi harganya gajinya sudah diturunkan sangat signifikan, dan ini memungkinkan klub-klub yang tertarik untuk meminjamkan Samuel Umtiti ini terbuka ruang ya untuk bisa mendatangkan Samuel Umtiti di bursa transfer Januari mendatang. Karena selama ini kan Umtiti ini berkali-kali dirumorkan akan dipinjam ke beberapa klub, tetapi klub itu tidak sanggup untuk membayar gaji Umtiti yang terlalu tinggi, sementara penampilan Umtiti ya so-so aja, jadi sangat susah. Nah, dengan saya kira ini adalah keputusan yang
paling bagus, win-win solution bagi Barcelona meskipun Umtiti harus diperpanjang kontraknya sampai 2026. Tetapi ini adalah taktik manajemen untuk bisa menjual Samuel Umtiti atau meminjamkan Samuel Umtiti. Karena kalau menjual Umtiti dengan harga gaji yang terlalu besar sekarang, ya tidak ada klub yang ingin membeli Samuel Umtiti, apalagi dengan penampilannya yang di bawah performa sesungguhnya. Dan klub-klub lain juga bisa memboyong Umtiti dengan skema pinjaman dengan tawaran gaji yang sangat rendah, apalagi skema gajinya sudah turun. Saya kira ini memudahkan klub lain untuk bisa meminjamkan Samuel Umtiti. Ini adalah gebrakan yang bagus dari manajemen Barcelona ya, dan tentu kita harus mengapresiasi terhadap presiden klub Joan Laporta dan direktur teknik Barcelona Matteo Alemany yang sudah bekerja keras untuk menurunkan gaji Umtiti, dan kemarin sudah berhasil untuk meminjamkan Philippe Coutinho ke Aston Villa. Dan semalam Philippe Coutinho mainnya keren banget, 14 menit dia mencetak 1 gol dan 1 assist. Saya kira ini adalah opsi terbaik untuk Aston Villa, dan kita berharap di akhir musim nanti Aston Villa bisa membeli secara permanen Philippe Coutinho di harga 33 juta euro, sehingga nanti kalau Coutinho terjual, Barcelona punya ruang besar untuk menurunkan salary cap dan juga punya ruang besar untuk membeli pemain-pemain incaran Barcelona. Lalu selain Philippe Coutinho yang akan dijual, ya kita berharap bahwa Atletico Madrid juga harus mempermanenkan Anthony Griezmann di harga 40 juta euro. Jadi sudah ada 2 yang kepastian. Saya melihat dengan penampilan Griezmann di Atletico, saya yakin Atletico akan mempermanenkan Anthony Griezmann, dan ini adalah ruang keuangan yang cukup besar bagi Barcelona untuk memboyong pemain-pemain incaran Barcelona seperti Erling Haaland ya sebagai striker, atau mungkin back tengah seperti Matthijs de Ligt yang dirumorkan oleh beberapa pemberitaan di media Spanyol ingin hijrah dari Juventus ke Barcelona.